Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas kandungan bab 15 terkait dengan penyempurnaan bab yang ke-14, bahwa tidak ada yang berhak disembah di alam semesta kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan dan bantuan di alam semesta kecuali Allah tabaraka wa taala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada keberapa? Ada yang ingat? Faidah keberapa? Ketujuh. Sudah selesai ketujuh. Sekarang masuk ketujuh atau masuk ke 8? Ke 8, baik. Faidah ke-8 dari bab 15 Al-Qunutu fin Nawazil. Kita bisa pahami sebuah syariat kunut yang disebut dengan kunut nawazil. Nawazil artinya atau jamak dari nazilah. Nazilah adalah sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Sesuatu yang menimpa kaum muslimin, sebuah bencana. Ya, semua bencana yang menimpa kaum muslimin, khususnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bencana keburukan yang menimpa kaum muslimin yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Adapun bencana yang terkait dengan bencana alam atau takdir yang Allah tentukan seperti banjir, ya, gempa bumi dan yang lainnya, maka sebagian para ulama berpendapat bahwa tidak disyariatkan padanya kunut nazilah. Yang disyariatkan kunut nazilah di sini adalah bencana-bencana yang terjadi yang menimpa kaum muslimin terkait dengan
perlakuan atau perbuatan musuh-musuh Islam. Seperti musuh Islam melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Maka di sini kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan kunut yang dinamakan dengan kunut nazilah, yang dilakukan di semua waktu salat. Ya, di salat 5 waktu dari subuh sampai isya disyariatkan untuk melakukan kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan dari musuh-musuh Allah tabaraka wa taala saat itu, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah. Bahkan di dalam kunut tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir secara umum, akan tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus dengan menyebut beberapa orang dari tokoh-tokoh kafir saat itu, walaupun pada akhirnya dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Ini disebut dengan kunut nazilah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan makmum di belakang tatkala imam mengangkat tangan melakukan kunut nazilah, maka kita sebagai makmum di belakang juga mengangkat tangan kita dan mengaminkan doa imam. Ya, kita di belakang mengangkat tangan dan juga mengaminkan doa imam. Ini disebut dengan kunut nazilah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga lakukan ini tatkala para sahabat yang berjumlah 70 orang qurra, hafiz Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibunuh oleh orang-orang kafir saat itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim mereka ke salah satu di antara kabilah yang meminta untuk dikirimkan kepada mereka pengajar-pengajar agama Islam. Maka Nabi mengirim 70 orang hufaz, penghafal Quran. Kiranya di tengah jalan mereka disergap dan mereka semuanya dibunuh. Ya, mereka semuanya dibunuh. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan kunut nazilah selama 1 bulan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ke-9, tasmiyatul mad'u alaihim fis shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Menyebut orang-orang yang didoakan keburukan atas mereka di dalam salat dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakan beberapa orang yang kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu, di antaranya Suhail bin Amr. Disebut namanya dan disebut nama bapaknya, Suhail ibnu Amr. Ya, ini dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada akhirnya hal ini dilarang. Ya, hal ini dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Karenanya sebagian para ulama menjelaskan, kalaupun seandainya kita melakukan kunut nazilah dan mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menimpakan keburukan kepada kaum muslimin, maka tidak boleh menyebut nama perorangan. Tidak boleh menyebut nama perorangan. Silahkan doakan keburukan secara umum bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Silahkan doakan secara umum bagi orang-orang yang menimpakan keburukan kepada kaum muslimin, orang-orang yang melakukan penindasan dan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Doakan keburukan secara umum. Akan tapi menyebut nama per orangnya ini dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir daripada perjalanan orang yang kita doakan keburukan pada mereka, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi SAW mendoakan Suhail bin Amr dan beberapa orang temannya, maka Allah melarang. Subhanallah, kiranya memang mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Maka doakan secara umum. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang ingkar kepadamu. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang memerangi agamamu dan memerangi hamba-hambamu. Silahkan lakukan ini. Akan tapi tatkala menyebutkan per orang ini tidak bisa. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu akhir daripada perjalanan seorang manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Kadang-kala ada seorang manusia yang paling benci dengan agama Islam, memusuhi agama Islam, namun di akhir hayatnya ia taubat kepada Allah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Dan subhanallah, kadangkala ada seseorang waliyadzubillah sangat membela Islam, sangat membela agama, ya, menunjukkan akan pembelaannya terhadap Islam, namun di akhir hayatnya berbalik 180 derajat. Seorang bernama Rajjal bin Unfuah. Rajjal bin Unfuah yang namanya diabadikan dalam sejarah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabat. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah seorang di antara kalian ada yang gigi gerahamnya di neraka Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Satu persatu sahabat yang duduk di sisi Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan kondisi beriman kepada Allah, syahid, meninggal dalam kondisi beriman. Tinggal dua orang yang belum meninggal. Sahabat yang menceritakan ini, seingat anda beliau adalah Abu Hurairah. Sahabat yang menceritakan ini, beliau sangat khawatir. Jangan-jangan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah siapa? Dirinya. Ya, beliau takut karena tinggal dua orang yang hadir saat itu, semuanya sudah meninggal dan semuanya meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah. Kiranya di saat Abu Bakar, saat Nabi SAW meninggal, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah kaum muslimin dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Banyak, bahkan hampir bisa dikatakan mayoritas orang-orang Arab setelah meninggalnya Rasulullah SAW semuanya murtad. Semuanya murtad. Di antara yang murtad adalah Bani Hanifah dengan nabi palsunya Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala sebelum memerangi Musailamah ini, beliau mengirim utusan bernama Rajjal bin Unfuah. Salah satu di antara dua orang yang tersisa yang masih hidup tatkala Nabi SAW bersabda kepada mereka, akan ada salah seorang di antara kalian yang gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud. Abu Bakar mengirim Rajjal bin Unfuah memasuki daerah Bani Hanifah yang beriman, yang mengimani, yang mempercayai Musailamah sebagai nabi mereka. Mereka murtad. Dikirimlah Rajjal bin Unfuah. Rajjal bin Unfuah tatkala masuk ke daerah Bani Hanifah dan melihat jumlah pasukan mereka yang sangat banyak, peralatan perang mereka yang sangat lengkap, dan dia bandingkan dengan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar yang hanya berjumlah 700 pasukan. Mayoritas pasukan, ribuan pasukan sudah dikirim oleh Abu Bakar bersama dengan Usamah bin Zaid. 4.000 dikirim bersama dengan Usamah bin Zaid. Sedangkan yang tersisa di Madinah hanya 700 pasukan yang di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid. Tapi jangan salah, 700 ini satu orangnya sebanding dengan 1.000 pasukan berkuda. Karena mereka adalah sahabat-sahabat siapa? Rasulullah SAW. Maka Rajjal bin Unfuah kala itu melihat jumlah yang tidak sebanding. Dia melihat Banu Hanifah dengan nabi palsunya Musailamah Al-Kadzdzab dengan pasukan yang sangat banyak, peralatan lengkap dan seterusnya, tidak sebanding dengan pasukan dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid yang dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka di sini akhirnya dia murtad. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersabda. Dia berdusta atas nama Rasulullah karena dia bertemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, sungguh aku telah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Musailamah ini adalah sekutuku dalam kenabian. Dia telah diangkat oleh Allah sebagai orang yang kongsi denganku dalam kenabian, dan dia akan mengambil jabatan ini setelah aku meninggal. Ini dia sampaikan kepada Bani Hanifah bahwa ia telah mendengarnya dari siapa? Rasulullah. Maka fitnahnya Musailamah Al-Kadzdzab semakin besar dengan persaksian palsu dari siapa? Rajjal bin Unfuah. Coba lihat ikhwan, hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah tabaraka wa ta'ala akan membalikkan hati manusia kemana yang dikehendaki oleh Allah, tergantung dengan baik atau tidaknya hati kita. Tidak mungkin Allah jauhkan orang dari kebenaran kalau memang niatnya ingin sampai kepada kebenaran. Orang yang dijauhkan Allah dari kebenaran adalah orang-orang yang di hatinya tidak ada keinginan kebaikan sama sekali. Maka ini ikhwani kaum muslimin, tidak ada seorang manusia pun yang tahu akhir daripada perjalanan kita masing-masing. Karenanya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat takut kemunafikan menjangkiti hati mereka
walaupun mereka adalah orang-orang yang sudah dipastikan oleh Nabi masuk ke dalam surga Allah Tabaraka Ta'ala. Apa kata Abdullah bin Abi Mulaikah? Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah. Semuanya takut kalau hatinya terjangkiti apa? Kemunafikan. Terjangkiti kemunafikan. Yang dimaksud dengan yang mereka takutkan dari kemunafikan bukan tadinya muslim kemudian menjadi kafir, bukan. Akan tapi menampakkan sesuatu secara lahiriah tapi menyembunyikan sesuatu. Ini juga disebut dengan nifak. Nifak ini nifak asghar namanya, nifak kecil. Dan ini sangat ditakutkan oleh para sahabat. Satu contoh. Anas bin Malik radhiyallahu taala hidup di zamannya Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf. Antum yang mungkin pernah membaca catatan sejarah Islam, tidak akan asing bagi antum seorang gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Gubernur yang sangat durjana, yang banyak membunuh orang-orang saleh, banyak membunuh para sahabat. Dia mengaku muslim, tapi gubernur yang sangat jahat, gubernur yang sangat kejam. Sehingga Anas bin Malik sendiri disakiti oleh Hajjaj bin Yusuf. Disakiti oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sampai Anas bin Malik mengirim surat secara khusus kepada khalifah di Baghdad atau di Syam, di Syam. Beliau kirim surat secara khusus kepada khalifah di Syam mengadukan tentang perilaku yang buruk yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf terhadap dirinya. Dia katakan kepada khalifah, ya khalifah, sesungguhnya aku telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Lalu Hajjaj bin Yusuf melakukan kepadaku ini dan ini dan ini. Melecehkan diriku. Maka khalifah marah. Khalifah marah. Dia mengatakan, khalifah kirim surat kepada Hajjaj, jika seandainya engkau tidak mencari atau mendapatkan keridhaan Anas bin Malik karena engkau telah berlaku kurang ajar kepadanya, pendamping Rasulullah, pelayan Rasulullah selama 10 tahun itu, maka aku akan lakukan ini dan ini kepadamu. Akhirnya Hajjaj minta maaf. Suatu hari datang seseorang kepada Anas bin Malik, di rumah Anas bin Malik. Kemudian orang ini mengatakan, celaka Hajjaj itu. Celaka Hajjaj itu. Hajjaj itu orangnya jelek, orangnya buruk, orangnya ini. Dicela-celanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas bin Malik kepada pemuda ini, kepada lelaki ini? Wahai anak saudaraku, jika seandainya Hajjaj duduk di depan kamu, beranikah kamu mencelanya sebagaimana engkau celah tadi dia di sini? Jika Hajjaj bin Yusuf sekarang di sini, berani engkau mengatakan itu di hadapan Hajjaj bin Yusuf? Jawabannya apa? Tentu tidak berani, ya Aba Hamzah. Enggak mungkin. Ini kan karena Hajjaj tidak di sini. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, sesungguhnya kami menganggap perbuatanmu saat ini adalah kemunafikan di zaman Rasulullah. Beraninya tatkala dia tidak berada di hadapan, ini munafik. Bermuka dua. Di hadapan Hajjaj bin Yusuf engkau puji dia, engkau muliakan dia, engkau hormati dia, tapi tatkala dia tidak ada di hadapanmu, maka engkau apa? Puji dia. Ini kemunafikan. Sesungguhnya kami dahulu, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, menganggap sebuah perbuatan yang kalian lakukan ini adalah sebuah perbuatan yang membinasakan kami. Hari ini kalian telah melakukan sebuah perbuatan yang kalian anggap itu bagaikan lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian kalian mengusir ya. Padahal itu kami anggap sebuah perbuatan yang membinasakan kami kalau kami melakukan. Ini para sahabat, ikhwan. Ini para sahabat. Mereka sangat takut di hati mereka itu terjangkiti sifat apa? Kemunafikan. Dan hari ini mayoritas kita telah terjangkiti sifat kemunafikan tanpa kita sadari. Kita anggap itu biasa. Sama seperti dilakukan oleh lelaki ini zaman Anas bin Malik radhiyallahu taala. Berani kita mencela seseorang, berani kita mencela pemerintah, berani kita memburukkan pemerintah karena dia tidak berada di hadapan kita. Kalau ia di hadapan kita, berani tidak kita mencelanya? Kita berani menyampaikan kebenaran, menurut kita kebenaran tatkala ia tidak ada di hadapan kita. Tatkala kita berhadapan dengan dia, mungkin demi Allah sujud pun kita di hadapan dia berani. Mau. Ini sifat apa? Nifak. Sifat nifak. Karenanya Nabi kita yang mulia SAW tatkala bersabda, jihad yang paling utama, jihad yang paling agung, kata Rasulullah, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang hak di hadapan seorang pemimpin yang durjana, ini ucapan kebenaran diucapkan di hadapan dia. Itu baru namanya jihad. Tapi kalau antum kawar-kawar di sini,
mencela pemerintah, yang menurut antum melakukan kesalahan, kemudian antum berusaha meluruskan kesalahan itu, tapi pemerintah nun jauh di sana di Jakarta, kemudian antum berani mencela-celanya di hadapan masyarakat yang banyak seperti ini kemunafikan. Ini bukan jihad. Ini bukan jihad. Kalau memang antum ingin menegakkan jihad sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, temui pemerintah yang antum anggap salah, pegang tangannya, berbicara empat nyata, sampaikan kebenaran, terserah dia mau melakukan apa terhadap diri antum. Itu baru namanya apa? Jihad. Tapi kalau di sini antum bicara, di media antum bicara, di media sosial antum berkawar-kawar, menjelekkan pemerintah, memburukkan pemerintah, menyudutkan pemerintah dengan kebijakan yang mereka ambil, ini bukan jihad sama sekali. Dianggap oleh Abdullah bin Mas'ud ini kemunafikan. Tapi subhanallah, kita tidak menyadari ini. Kita anggap inilah ulama yang berani menyuarakan apa? Kebenaran. Tatkala ia berani mengkritik siapa? Pemerintah. Tapi mengkritiknya tidak di hadapan pemerintah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Kembali kepada poin pembahasan bahwa hati manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Ujung daripada perjalanan seorang hamba Allah yang maha tahu rahasianya. Maka selalu mohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan dan teguhkan hati kami di atas agamamu. Karena hidup ini misteri, ikhwan. Kita tidak tahu. Maka mohon kepada Allah, bersandar kepada Allah, minta sepenuh hati kepada Allah agar kiranya Allah tetapkan hati kita di atas kebenaran sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-10, la'nul muayyan fil qunut. Dalam pembahasan Nabi SAW melaknat secara individu dalam kunutnya. Ini sekali lagi kita jelaskan, ini merupakan perkara yang sudah dilarang oleh Allah. Tidak boleh. Karena Allah tabaraka taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada urusan tentang itu ya Muhammad. Tentang mereka ini. Apakah Allah takdirkan mereka kelak bertaubat kemudian Allah terima taubat mereka, atau mereka tidak bertaubat kemudian Allah siksa mereka? Ini urusannya siapa? Urusannya Allah, bukan urusanmu. Kemudian ke-11, qissatuhu lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita bisa mengetahui kisah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan kepada beliau firman Allah tabaraka wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat ya Rasulullah. Di mana ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi tatkala Allah tabaraka wa taala perintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan? Maka beliau naik bukit Safa. Kemudian beliau panggil kabilah-kabilah Quraisy. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Abdi Manaf. Dipanggil semuanya. Sehingga semuanya pun hadir. Semuanya hadir. Kemudian Nabi SAW ingatkan kepada mereka tentang hari akhirat. Nabi ingatkan kepada mereka tentang agama. Bahkan dalam sebagian kejadian, kala itu tatkala semuanya hadir, kemudian Nabi SAW bersabda, apa pendapat kalian jika seandainya aku sampaikan kepada kalian informasi bahwa dari balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Aku sampaikan, jika aku sampaikan kepada kalian dari balik gunung ini sudah ada pasukan yang hendak menyerang kita, maka bersiap-siaplah kita untuk menghadapi pasukan itu. Apakah informasi ini kalian percayai? Semua mereka mengatakan, ya, karena kami belum pernah mendengar engkau berdusta dari semenjak dahulu sampai sekarang. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah utusan Allah mengingatkan kepada kalian azab yang berada di hadapan kalian di hari akhirat kelak. Maka Abu Lahab kala itu mengatakan, tabbal laka sa'irul yaum. Celaka engkau ya Muhammad. Apakah karena urusan ini kau kumpulkan kami? Artinya menurutnya yang disampaikan itu adalah perkara remeh, padahal dia adalah perkara besar tentang hari akhirat, tentang siksa Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan, Nabi panggil pamannya, Nabi panggil anak putrinya, kemudian Nabi SAW mengatakan, selamatkan dirimu dari siksa Allah, karena aku tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan dirimu dari siksa Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian ke 12, jidduhu fi hadzal amr.
Bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Begitu sangat kuat tekad Nabi SAW dalam menyampaikan risalah ini. Beliau lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Beliau lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sekalipun orang-orang semuanya membenci beliau. Sekalipun orang-orang mengatakan bahwa Muhammad itu sudah gila. Tapi tuduhan itu, siksaan itu yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi sedikit pun tidak menghentikan langkah beliau. Coba antum bayangkan jika kita baca dari tahun pertama mulai beliau berdakwah, sampai tahun 10 Hijriah. Masuk tahun 11 sudah mulai ada tanda-tanda kemenangan dengan masuk Islamnya orang-orang yang ada dari Madinah. Tapi coba lihat dari tahun 1 sampai tahun 10, antum baca perjalanan hidup Nabi kita yang mulia SAW, semuanya kesedihan. Semuanya perjuangan, diancam akan dibunuh, sampai-sampai Nabi SAW dicekik oleh seorang tokoh Quraisy dengan menggunakan sorban kain yang ada di leher Nabi SAW. Beliau dicekik dengan keras sampai hendak dibunuh, sampai akhirnya Abu Bakar berusaha menariknya, mendorong orang ini dari tubuh Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, Abu Bakar berkata sambil menangis, "Ataktuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah?" Pantaskah kalian membunuh seorang lelaki yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kejahatan apapun di Mekah ini kecuali hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah tabaraka wa taala. Tahun 10 Hijriah, tatkala beliau melihat Mekah sudah sangat sempit bagi beliau, apalagi setelah paman beliau meninggal, istri beliau meninggal, maka beliau berangkat ke mana? Ke Taif. Beliau berangkat ke Taif. Beliau ingin menawarkan dakwah Islam ini ke Taif. Bahkan bertahun-tahun Nabi berkata di setiap musim haji, siapa di antara kalian wahai bangsa Arab yang bisa membawa diriku ke kampung halamannya, memberikan jaminan keamanan bagiku, membelaku, sehingga aku bisa tenang menyampaikan amanah Allah ini, karena orang-orang Quraisy telah melarangku untuk berdakwah. Beliau tawarkan dirinya kepada orang-orang Arab, tapi tidak ada seorang pun yang mau menerima beliau. Bahkan diceritakan dalam sejarah tidak ada satu kabilah Arab yang hendak berangkat ke Mekah kecuali tetangganya, temannya, bapaknya, pamannya berkata, hati-hati ya, mau ke Mekah ya, hati-hati. Di Mekah ada seorang pemuda yang namanya Muhammad, jangan sampai engkau tertipu dengannya. Sudah sampai saling apa? Memberi wasiat. Kamu kemana? Umrah. Hati-hati. Di Mekah ada seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad, jangan sampai engkau tertipu dengannya. Ini yang dilakukan Nabi. Bahkan setiap kali Nabi berdakwah di musim haji, di pasar-pasarnya, di belakangnya selalu Abu Lahab yang melempari beliau dengan apa? Dengan batu. Tatkala Nabi mau berbicara, apa kata Abu Lahab di belakang? Jangan kalian dengar, pendusta dia itu. Setiap kali Nabi mau ngomong, dia mengatakan, jangan kalian dengar, pendusta itu. Orang tatkala mau mendengar mengatakan, loh, siapa sih? Ini Muhammad ngaku menjadi Nabi, kata orang-orang. Di belakangnya siapa? Pamannya. Maka orang-orang mengatakan, gak usah dengar, pamannya lebih paham tentang dia daripada kita orang pendatang. Tinggalkan dia. Maka akhirnya mereka meninggalkan Nabi. Tapi apakah kemudian menghalangi langkah Nabi untuk terus berdakwah? Kalau kita mungkin 2 bulan diperlakukan seperti itu, kita langsung apa? Udahlah, tidur saja kita kan gitu. Tapi coba lihat Nabi 10 tahun sampai tatkala di Taif, perlakuan penduduk Taif kiranya lebih kasar daripada perlakuan penduduk Makkah Al-Mukarramah. Sampai ikhwani kaum muslimin, para ulama sejarah mengatakan kenapa Nabi SAW sangat teringat dengan yang diperlakukan penduduk Taif terhadap beliau. Yang sangat membuat hati Nabi SAW sakit bukan lemparan batu penduduk Taif, bukan lemparan batu penduduk Taif, tapi ucapan 3 tokoh Taif tatkala Nabi menawarkan Islam kepada mereka. Antum baca catatan sejarah. Karenanya para ulama mengatakan sesungguhnya sayatan pedang akan sembuh, akan tapi sayatan lisan tidak akan sembuh sampai orang tadi bertemu dengan Allah. Ucapan buruk yang diucapkan oleh seseorang terhadap kita itu akan selalu kita ingat sampai kita mati. Tapi kalau sayatan pedang, dia akan sembuh. Tapi kalau sayatan lisan yang menggores hati seorang manusia, sampai kapanpun kita akan teringat. Coba lihat pelecehan yang diucapkan oleh salah satu di antara tokoh Taif kepada Rasulullah SAW. Tatkala Nabi bertemu dengannya, kemudian Nabi mengatakan, aku adalah utusan Allah.
Apa katanya? Muhammad, apakah tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Anda sehingga Tuhan memilih Anda menjadi nabi? Coba antum bayangkan. Dia lecehkan siapa? Rasulullah. Apakah tidak ada manusia yang lebih hebat? Tidak ada manusia yang lebih mulia? Tidak ada manusia yang lebih sempurna sehingga Tuhan memilihmu menjadi nabi bukan yang lainnya? Satu orang di antara mereka mengatakan sambil mengoyak kain kiswah Ka'bah yang mereka muliakan, yang mereka sucikan, dia koyak. Kemudian dia mengatakan, celaka jika seandainya engkau adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah hari dalam dakwahmu yang lebih berat bagimu daripada hari tatkala engkau terluka di perang Uhud yang kita ceritakan pada beberapa pertemuan yang lalu? Gigi geraham beliau patah, darah mengalir di wajah beliau, beliau terjatuh, pundak beliau memar. Aisyah bertanya, adakah masa dalam berdakwah ya Rasulullah yang lebih berat bagimu daripada apa yang kau alami di perang Uhud? Maka Nabi mengatakan, ada, kata Rasulullah, di saat aku tawarkan diriku kepada penduduk Taif. Di Uhud beliau terluka, sayatan panah-panah menancap di helm besi beliau alaihi salatu wassalam. Tapi luka itu sembuh. Tapi sayatan ucapan tokoh-tokoh Taif kepada beliau kenang sepanjang zaman. Beliau mengatakan bahwa itu adalah yang aku alami yang paling berat di saat beliau berdakwah alaihi salatu wassalam. Tapi yang kita lihat di sini, beliau sama sekali tidak berputus asa, siang dan malam. Kalau siangnya selalu dilempari batu, maka beliau keluarnya malam-malam, supaya pamannya itu tidak tahu kalau beliau sedang apa? Sedang berdakwah. Bahkan kadang kala beliau diusir, dia katakan, sudahlah, kami tidak akan menerima engkau. Padahal beliau utusan Allah tabaraka taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jidduhu fi hadzal amr. Tekad dan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, dalam pembahasan ini kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang memiliki kuasa di alam semesta, baik dunia maupun akhirat, untuk memberikan keselamatan kecuali siapa? Kecuali Allah. Coba lihat, Nabi berkata kepada pamannya, Nabi berkata kepada anak putrinya, bebaskan dirimu sendiri dari siksa Allah. Aku tidak kuasa membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Karena semua kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Tidak ada istilah nanti antum di akhirat, ya Allah, yang mengajariku Ustaz Nuruddin, dialah yang kau tanya. Aku nggak mau tahu, nggak bisa, ikhwan. Makanya kita harus menjadi orang cerdas. Apa yang saya sampaikan antum telaah dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada antum. Antum silahkan telaah, antum silahkan baca. Kita hanya sekedar menjelaskan, kita hanya sekedar menyampaikan apa yang kita tahu. Jika seandainya antum lihat yang kita sampaikan adalah kesesatan menurut antum, maka datangi saya, sampaikan kesesatan itu, dan insya Allah kalau benar itu adalah sebuah kesesatan, maka insya Allah kita kembali kepada kebenaran. Karena semua kita bertanggung jawab atas apa yang kita amalkan masing-masing. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Semua kita dimintai oleh Allah pertanggungjawaban masing-masing. Bahkan Allah akan memanggil nama kita dan nama bapak kita satu persatu maju. Fulan bin Fulan maju. Ini catatan amalmu. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Yang selamat dalam perhitungan insya Allah tempatnya surga. Yang tidak selamat dalam perhitungan tempatnya adalah neraka, waliyadzubillah. Nabi katakan ini hatta sekalipun kepada pamannya, hatta sekalipun kepada siapa? Anak putrinya. Ya Fatimah, minta harta yang kau mau di dunia ini kepadaku, aku akan beri. Tapi kalau untuk siksa Allah, selamatkan dirimu sendiri, karena aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah pembahasan bab yang ke-16 ini butuh pembahasan lebih waktunya, karena berkaitan dengan wahyu Allah yang Allah tabaraka wa taala sampaikan kepada malaikat. Kemudian ada cerita yang disampaikan Nabi terkait dengan bangsa jin mencuri kabar dari langit, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga tidak bicara dan mengatakan tidak